sebelum datang kepada kalian azab tiba-tiba dan kalian tidak menduga. Sekiranya setiap jiwa mengatakan, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, celaka diriku atas apa yang aku telah entengkan dari hak-hak Allah Azza wa Jalla, dan sungguh aku termasuk orang yang mencela sakhirin. Atau sekiranya jiwa itu atau setiap jiwa mengatakan, sekiranya Allah Azza wa Jalla memberikan kepadaku hidayah, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau jiwa itu mengatakan, di saat melihat azab, sekiranya aku dikembalikan ke dunia karrah, aku dikembalikan lagi ke dunia, maka aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Bala, sekali-kali tidak. Sungguh telah datang kepadamu tanda-tanda kebesaranku. Engkau mendustakannya dan engkau menyombongkan diri, dan engkau termasuk orang-orang yang kafirin. Dan pada hari kiamat engkau menyaksikan orang-orang yang mendustakan Allah Azza wa Jalla. Wajah-wajah mereka hitam kelam. Bukankah di dalam Jahannam itu tempat kembali orang-orang yang sombong? Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya. Fa'ajaba ta'ala biqaulihi wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Pada tafsir yang telah lewat, ayat ini kata beliau sebagai penutup kemarin seolah-olah dikatakan apa sih yang dimaksud dengan inabah wal Islam. Mana cabang-cabang keduanya, bagian-bagian keduanya, dan mana aplikasi-aplikasi dari keduanya pembuktian. Taubat itu yang bagaimana? Memasrahkan diri kepada Allah itu yang bagaimana? Dan sebelumnya kita diingatkan oleh beliau bahwa pengampunan dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla tidak datang begitu saja tanpa sebab. Maka sebab yang paling besar yang harus dibuka dan diwujudkan oleh setiap hamba, yaitu bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati dan kembali dengan jiwa raga. Seolah-olah kata beliau, ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan inabah, kembali kepada Allah dan memasrahkan diri kepada Allah? Fa'ajaba ta'ala biqauli, lalu Allah Azza wa Jalla menjawab dengan firman-Nya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Bukti kalian inabah kembali kepada Allah, bukti bahwa kalian itu memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengikuti yang terbaik apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian.
Apa maksudnya? Mengikuti terbaik apa yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya adalah mimma amarakum minal a'malil batinah. Kalian mengikuti perintah-perintah Allah, apa yang Dia telah perintahkan dari amalan-amalan batin. Sekarang bentuk taubat engkau kepada Allah, ini dia. Membuktikan dengan amalan-amalan batin kita, semuanya terarah kepada Allah. Bagaimana contoh amalan batin? Sebagai wujud inabahnya kita kepada Allah, kamahabbatillah, seperti cinta kepada Allah, wa khasyatihi, takut kepada Allah, wa khawfihi, sama, wa rajaihi, harapan kepada Allah, wa nushi li'ibadihi, memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah, wa mahabbatal khairi lahum, cinta kebaikan, wa mahabbatil khairi lahum, cinta kebaikan kepada mereka, wa tarki ma yudaddu dzalik, meninggalkan apa yang lawanan dari kebaikan. Jadi barakallahu fikum, engkau memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah, ini termasuk wujud inabah, bertaubatnya seseorang kepada Allah Azza wa Jalla, berpasrah dirinya seseorang kepada Allah Azza wa Jalla, wan nusuk, memberikan nasihat. Yang kedua berikutnya, Anda menginginkan kebaikan kepada mereka. Anda barakallahu fikum membuka pintu-pintu kebaikan buat mereka. Berikutnya, tentu mencegah dari segala yang membahayakan mereka. Ini semuanya adalah inabah wal Islam. Sehingga jangan sekali-kali barakallahu fikum, di saat orang menasihati yang baik, di saat seseorang mengingatkan yang baik, atau mungkin suatu ketika dengan tanpa disangka dan diduga nasihat itu mengenai diri kita, ya, mengenai barakallahu fikum, nahnu jarrabna inda Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala nasaih, seolah-olah Syekh ini tahu loh diri kita, padahal itu nasihat saja. Apa yang beliau berikan nasihat seolah-olah sebuah barakallahu fikum pukulan sekaligus jawaban terhadap problem yang sedang kita hadapi. Hafizan wa hafizakum, memang demikian nasihat. Ya, maka oleh karena itu jangan sekali-kali seorang sunni salafi pelit dengan nasihat. Mungkin nasihat itu juga membentur diri engkau, memarahi diri engkau, atau menjewer dirimu sendiri. Lakukan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan tentu gampang dan mudah memberikan nasihat, memang itulah seorang muslim dan muslimah harus lakukan. Maka akan lebih besar lagi hak nasihat di saat ada orang datang meminta nasihat. Ya, barakallahu fikum. Kita masih mengingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan haqqul muslim alal muslim sit. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Di antaranya wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia meminta kepadamu nasihat, maka berikanlah padanya nasihat. Sementara agama atau Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ad-dinun nasihah, maka ini bentuk
dari taubatnya seseorang, kemudian Islamnya seseorang, barakallahu fikum. Wa minal a'mali zahirati, termasuk dari amalan-amalan zahirah, wujud seseorang itu bertaubat kepada Allah dan juga berpasrah diri kepada Allah, yaitu mengikuti apa yang Allah perintahkan dari amalan-amalan lahiriah. Kasolati, solat, wal zakat, zakat, wal haji, yaitu haji, was sadaqah, sadaqah, wa anwa'il ihsan, nahwi dzalik, wa nahwi dzalik, dan semua ragam kebaikan dan semua bentuk kebaikan dan yang semisalnya. Mimma amarallahu bihi, dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Wa huwa ahsanu ma unzila ilaina min rabbina. Mengikuti ini semua artinya bahwa kita telah mengikuti apa yang terbaik yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita. فَالْمُتَّبِعُ لِأَوَامِرِ رَبِّهِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ وَنَحْوِهَا هُوَ الْمُنِيبُ الْمُسْلِمُ. Orang yang mengikuti perintah-perintah Rabb-Nya dalam semua perkara ini dan yang semisalnya, dialah orang yang munib, orang yang punya jiwa kembali kepada Allah, orang yang muslim, memasrahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini jawabannya. Jawaban terhadap pertanyaan yang dilontarkan di bawah, Bapak sih yang dimaksud dengan inabah, kembali kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah? Ini jawabannya. Engkau membuktikan dalam amalan batiniah dan lahiriah untuk Allah Azza wa Jalla, maka engkau dikatakan munib, orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla, al-muslim, orang yang berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, min qabli ayyatiyakumul azabu baghtata wa antum la tash'urun. Sebelum datang kepada kalian azab dengan tiba-tiba dan kalian tidak pernah menyangka dan menduga. Subhanallah, barakallahu fikum. Mungkin ya, peristiwa yang telah menimpa saudara kita yang ada di bumi Palu, di daerah Palu, benar-benar pelajaran yang sangat-sangat barakallahu fikum ya, untuk menjelaskan perkara ini. Sesuatu yang datang dengan tiba-tiba dari marah Allah Azza wa Jalla, dalam kondisi orang barakallahu fikum tidak pernah menyangka dan tidak pernah menduga. Apa yang terjadi yang disebut oleh ahli pengetahuan ya, mencairnya daerah itu jauh dari barakallahu fikum, dari pantai disapu jauh barakallahu fiik dari tsunami, tetapi daerah itu mencair barakallahu fikum, menjadi lumpur rahimani wa rahimakumullah. Ternyata di dalamnya memang kejahatan sangat-sangat besar. Maaf gambarannya, kalau ada seseorang datang, ya kalau perjudian sudah tempatnya, mungkin mana yang terbesar di dunia ini perjudian, katanya orang di situ nomor 2-nya. Kedua bentuk kejahatan di sana, nas'alullah salamatul afiyah, semoga Allah kembalikan mereka kepada jalan yang hak yang masih hidup. Itu penjaga warung itu adalah wanita, sudah bersuami. Nanti kalau ada pembeli datang, maaf, asal tidak kita cerita barakallah, ana kepingin nih
ya, menunjuk pedagangnya, ya sudah berangkat. Melakukan apa saja hubungan nas'alullah salamatul afiyah. Dijadikan lumpur rahimani wa rahimakumullah. Ya, siapa yang menyangka dan menduga, baghtatan, tiba-tiba, dan tidak ada yang menyangka hal itu. Nah, apa pelajaran sesungguhnya diambil dari ucapan atau firman Allah Azza wa Jalla, sebelum datang kepada kalian azab dengan tiba-tiba dan kalian tidak pernah menyangka dan menduga, wa kullu hadza hassun 'alal mubadarati wa intihazil fursati. Semuanya ini, kata beliau, terdapat sebuah pelajaran yang berharga, anjuran untuk mubadarah, segera bertaubat. Jangan ditunda-tunda. Barakallahu fikum. Anda jangan menunda besok, nanti, ya, jangan menunda-nunda. Kedua, pelajaran anjuran untuk kita segera memanfaatkan kesempatan yang ada. Kesempatan barakallahu fikum dipakai, dipergunakan rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ada peluang untuk mengatakan astaghfirullah, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Lakukan, berbuat barakallahu fikum. Ketika sujud kita, sambil jalan kita, barakallahu fikum. Mungkin ketika kita naik kendaraan, siapa tahu di perjalanan kemudian sebagai sebuah peringatan yang mengerikan dan menakutkan. Anjuran untuk segera melakukan itu barakallahu fi. Dan juga memanfaatkan fursah, kesempatan. Terlalu banyak dalil-dalil yang menjelaskan agar jangan sekali-kali senang dan suka menunda-nunda. Barakallahu fi. Salah satu di antaranya adalah hadis yang menyebutkan di saat Rasul alaihi salatu wasallam memegang kedua pundaknya Abdullah ibnu Umar. Apa kata beliau? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing. Yang namanya orang asing tidak punya pikiran untuk bisa menetap dan selalu berada dalam keasingannya. Dia ingin kembali untuk menjadi orang yang tidak asing. Atau sedang melakukan penelusur atau sedang berjalan, lalu mampir di sebuah teduh pepohonan karena lelah dan capek. Dan dia tidak pernah berpikir untuk lama-lama tinggal di tempat berteduhnya. Ingin segera melakukan perjalanan. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu memberikan sebuah nasihat yang sangat indah. Untuk kemudian kita bisa menerapkan hadis tersebut. Wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Idza asbahta fala tantadhil masa. Kalau engkau mampu berbuat di pagi hari, jangan engkau menunda-nunda datang waktu sore. Wa idza amsayt fala tantadhiris sabah. Dan apabila engkau mampu berbuat di sore hari, jangan engkau menunda-nunda waktu pagi. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ambil masa sehat segar bugarmu sebelum datang masa sakitmu. Semuanya ini adalah anjuran untuk memanfaatkan kesempatan, peluang, masa dan waktu berikut untuk tidak kemudian bermalas-malasan. Barakallahu fikum. Kita baca ke berikutnya. Thumma hazzarahum wa nasahahum alla yastamiru ala ghaflatihim hatta ya'tiyahum yawmun yandamuna fihi wa la tanfa'un nadamatu. Kemudian Allah Azza wa Jalla mentahzir mereka
menasihatkan mereka agar jangan terus-menerus dalam kelalaian sampai datangnya hari mereka menyesal padanya. Hari yang tidak bermanfaat penyesalan. Wali alla taqul, agar jangan setiap orang mengatakan aduhai celaka, merugi diriku. Apa yang aku telah sia-siakan dalam menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla fi janibi haqqihi ay haqqillah. Jangan sampai wa in kuntu fid dunya laminas sakhirin fi ityanil jaza hatta ra'aituhu ayana. Wa in kunta, ya, dan dulu di dunia engkau termasuk orang-orang yang senang mencela agama Allah Azza wa Jalla, mencela nilai-nilai yang diberikan oleh Allah di atas dunia, sampai Anda menyaksikannya dengan mata telanjang. Ternyata ini loh dulu yang Anda hinakan dan yang Anda celakan. Anda cela jenggot, Anda cela barakallahu fikum, ya, pakaian di atas mata kaki, Anda cela hijab, Anda cela amalan-amalan sunnah. Pokoknya Anda lakukan itu di dunia. Baru kemudian sadar di saat mereka menyaksikan nilai besar yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau jangan engkau seperti orang yang sekiranya dia mengatakan, sekiranya Allah memberikan hidayah kepadaku, aku akan masuk orang-orang yang bertakwa. Walau fi hadzal mawdi'i litamanni. Kata lau di dalam ayat ini adalah lau untuk berangan-angan, litamanni, berandai-andai, berangan-angan. Ai laita anna Allah hadani, aduhai sekiranya Allah memberikan hidayah kepadaku, fa akunu muttaqiyan lahu, fa aslamu minal iqab wa astahiqu thawab. Berandai-andai kalau seandainya aku mendapatkan hidayah, niscaya aku akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, selamat dari hukuman Allah, dan berhak untuk mendapatkan pahala dari Allah. Jadi lau di sini adalah lau litamanni, berangan-angan. Walaysat lau huna syartiyah. Bukan lau di sini adalah lau adatu syartiyah. Li'annaha lau kanat syartiyah lakanu muhtajjina bil qada'i wal qadari ala dhalalihim. Karena kalau lau di sini berfungsi sebagai syartiyah, niscaya mereka akan berhujjah dengan takdir Allah, berhujjah dengan keputusan Allah, ya, atas kesesatan mereka. Wahia hujjatun batilatun, berhujjah dengan takdir, berhujjah dengan keputusan Allah terhadap kesesatan yang dia dapatkan, itu merupakan hujjah batilah, hujjah yang batil. Wa yaumal qiyamati tadmahillu kullu hujjatin batilatin. Kelak pada hari kiamat akan hancur, lebur, binasa, lenyap hujjah-hujjah batilah.
Au taqula hina taral adab, atau manusia atau orang mengatakan di saat melihat azab, wa tajzimu biwurudihi, dan benar-benar telah memastikan akan kejadiannya azab tersebut. Lau anna li karratan ay raj'atan ila dunya, aduhai sekiranya saya ini kembali ke dunia. Coba, barakallahu fikum. Tapi setelah melihat azab, lalu kemudian berangan-angan untuk bisa kembali ke dunia. Fa'akun minal muhsinin, sehingga aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Qala ta'ala, Allah mengatakan kepada angan-angannya itu, inna dzalika ghairu mumkin wala mufid. Itu tidak pernah akan mungkin terjadi. Kedua, dan tidak akan berguna dan bermanfaat. Wa inna hadhihi amani batilah. Ini adalah angan-angan batil. La haqiqata laha. Tidak ada wujud nyatanya. Id la yatajaddadu lil abdi law rudda. Tidak akan pernah, tidak akan pernah bagus dan baik buat seorang hamba kalaupun dikembalikan. Tidak akan. Bayanun ba'dal bayanil awal. Ini adalah penjelasan setelah penjelasan yang pertama. Ya, sekiranya Allah memberikan hidayah kepadaku, aku masuk orang bertakwa. Ini di dunia. Ya. Dia kepingin untuk kemudian kalau sekiranya dulu saya dapat hidayah, niscaya saya akan termasuk orang-orang bertakwa. Diungkit lagi, kalau sekiranya saya itu kembali ke dunia, niscaya saya akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini penjelasan barakallahu fikum setelah penjelasan yang pertama tadi. Apa kata Allah mengingatkan? Bala qad ja'atka ayati, sungguh telah datang kepadamu ayat-ayatku, yaitu tanda-tanda adalah alal haq. Sudah datang kepada engkau kebenaran. Sudah sampai kepada engkau barakallahu fikum bukti-bukti kebenaran. Dilalatun la yamtari fiha, sebuah bukti yang tidak akan ada keraguan padanya. Wes datang dulu di dunia. Fakadzabta, Anda mendustakan kebenaran itu. Anda berdustakan barakallahu fikum kebenaran itu, rahimani wa rahimakumullah. Wastakbarta, dan engkau menyombongkan diri di hadapan kebenaran. Allahu akbar, Allahu akbar. Anittiba'iha, dari mengikuti bukti-bukti kebenaran itu barakallahu fikum. Wa kunta minal kafirin, maka engkau termasuk orang-orang yang ingkar di dunia. Ya, sudah datang sesungguhnya bukti-bukti. Ya, Anda itu salah, ini loh buktinya. Saudara Anda itu benar, itu loh buktinya. Dia berjalan di atas kebenaran, sudah dibuktikan barakallahu fikum. Tetapi engkau tidak mau menerimanya. Engkau mendustakan kebenaran itu. Ya, barakallahu fikum. Engkau sombong di hadapan kebenaran itu dan engkau ingkar kepadanya. Fasu'alur raddi ila dunya nau'u abad. Oleh karena itu meminta kembali ke dunia itu wis omong kosong. Maksudnya sia-sia belaka barakallahu fikum. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah memberitahukan hakikat mereka sesungguhnya. Walau ruddu, kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, la'adu,
niscaya akan mereka kembali untuk melakukan kekufuran kepada Allah, menolak kebenaran. Barakallahu fikum. Ya, la'adu, niscaya mereka akan kembali kepada sikap dan perbuatannya. Lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Mereka akan kembali kepada apa yang mereka dilarang, dan mereka sungguh adalah orang-orang yang berdusta. Barakallahu fikum. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa cita-cita mereka ingin baik di dunia, setelah datang penyesalan, pada hari tidak ada penyesalannya, menunjukkan barakallahu fikum bahwa seseorang itu terkadang setelah mendapatkan benturan besar baru teringat saja. Kan sering menjumpai di dalam hidup kita hal-hal yang seperti itu. Barakallahu fikum. Setelah mendapatkan benturan besar di perjalanan hidup, baru saja kemarin diingatkan. Barakallahu fikum. Ya, kemudian dinasihatkan, gonta-ganti datang yang mengingatkan dia, yang menasihati dia, menyampaikan kepadanya, terus tidak teringat. Ketika mendapatkan benturan, sering baru muncul penyesalan. Alhamdulillah, kalau masih di dunia, masih ada kesempatan untuk kemudian kembali setelah penyesalan itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oke. Kalau itu semua terbawa ke alam barzakh dan alam akhir, mau menyesal, tidak akan berguna. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba kita langsungkan. Yukhbiru ta'ala an khizyil ladina kadzabu alaih. Allah memberitakan tentang kehinaan dan kerendahan orang-orang yang mendustakan hujjah kebenaran itu. Barakallahu fikum. Okay. Wa anna wujuhahum takunu yaumal qiyamati muswaddatan ka'annaha lailul bahim. Bahwa wajah-wajah mereka kelak pada hari kiamat hitam, seolah-olah gelapnya pekat, gelapnya malam. Ya'rifuhum bidzalika ahlul maut. Orang-orang yang ahlul mauqif, yang dibangkitkan sama-sama bersama dia, dikenali dia orang tersebut. Ya, orang tahu, ini dia. Dulu di dunia senang menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Ternyata kebenaran itu akan membawa seseorang itu sampai menghadap Allah Azza wa Jalla, bercahaya hidupnya. Fal haqqu ablaju wadih. Kebenaran itu sesuatu yang sangat-sangat terang benderang. Tapi ingat, buat siapa, sekali lagi kembali lagi kita ke belakang, akan terang benderang kebenaran itu. Barakallahu fikum. Ka'annahu subuh, seolah-olah pagi datang, malam itu hilang dengan tampak membekas. Tidak ada mau masuk ke dalam rumah, wis pagi. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Sampai pada hari kiamat, kebenaran itu bercahaya, dan juga bercahaya pula para pembawanya. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di dunia antum lihat, barakallahu fikum, bagaimana kebenaran itu yang Allah telah sebutkan, apabila datang maka kebatilan itu akan lenyap, dan kebatilan itu pasti akan lenyap. Ketika kebenaran itu, barakallahu fikum, diletakkan di tengah-tengah kebatilan, maka kebenaran itu akan melumatkan kebatilan. Hafizani hafizakumullah jami'an.
Allah Azza wa Jalla mengatakan fa amma zabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Allah mempermisalkan antara kebatilan itu dengan buih. Buih tidak akan berguna, akan lenyap begitu saja. Coba antum lihat. Ya, ada buih. Kalau tidak tahu buih itu apa, kowok bahasa Lomboknya. Kalau bahasa Jawanya apa? Ustaz Abu Yusuf. Kowok bahasa Lombok. Kalau bahasa Jawa? Buih juga. Busa. Iya. Coba antum lihat barakallahu fikum. Buih di air akan diombang-ambingkan dengan tiupan yang paling kecil. Barakallahu fik, angin akan goyah. Maka Allah mengatakan adapun yang berguna dan bermanfaat bagi manusia, Allah akan abadikan. Barakallahu fik. Allah akan kekalkan, Allah akan abadikan di dunia ini. Rahimani wa rahimakumullah. Itu kan yang kita lihat dalam perjalanan mulai kita mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Kebatilan itu terus sirna. Memang di awal seolah-olah kuat. Tetapi terus ketika kebenaran itu kemudian datang seperti disapu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka orang yang membawa kebenaran di dunia ini wadih. Tidak ada kemudian dia berkelit sana, berkelit sini, dusta sana, dusta sini, celah sana, celah sini, jatuhkan sana, tidak akan, karena dia tahu ajaran kebenaran itu tidak demikian. Ajaran kebenaran itu adalah mengatakan ini hak, diterima atau tidak diterima, bukan urusannya dia, tetapi urusannya Allah Azza wa Jalla dengan dia. Barakallahu fiik. Perjalanan hak itu wadih, sebagaimana kebenaran itu wadih, jelas. Jangan sampai kemudian maaf-maaf bisa saja terjadi pada diri kita. Kita ingin membela kepentingan diri kita sendiri, misalkan kita bahasakan seolah-olah membela kepentingan kebenaran. Jangan. Kita tidak pernah akan sampai kepada kebenaran itu. Barakallahu fiik. Jangan sampai kita berdusta. Seolah-olah kita membela kepentingan kebenaran, padahal kita membela kepentingan diri kita sendiri. Membela kepentingan guru kita, alim kita, dan seterusnya. Jangan. Kebenaran itu wadih, jelas. Beliau mengatakan, ablad fal haqqu ablad wadih ka'annahu subh. Fakama sawwadu wujuhal haqqi bil kadhibi sawwadallahu wujuhahum jazaan min jinsi amaliyah. Sebagaimana mereka menghitamkan kebenaran itu dengan kedustaan, maka Allah Azza wa Jalla kelamkan wajah mereka kelak pada hari kiamat sebagai imbalan terhadap jenis amalan yang mereka lakukan. Sawwadu wajhal haq, dengan dusta. Barakallahu fikum. Mereka mencoreng penampilan jelasnya kebenaran itu, penampilan kebenaran itu, maka Allah hukum dengan mengkelamkan wajah mereka sebagai imbalan terhadap apa yang mereka telah perbuat. Nas'alullah salamatul afiyah. Maka sekali lagi tidak ada perlindungan tentu setelah kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali upaya-upaya besar yang kita lakukan yang tidak keluar dari koridor agama. Kita kembali kepada akabirul ulama. Kedua,
kita terus menghidupkan majalisul ilmi, majlis ilmu sebagaimana wasiat mereka. Hafizani wa hafizakumullah. Ini adalah usaha besar untuk mendapatkan dan meminta perlindungan dari Allah Azza wa Jalla dari berbagai hal yang mengerikan dan menakutkan. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, falahum sawadul wujuh walahumul adzabus syadidu fi jahannam. Buat mereka wajah yang hitam dan bagi mereka azab yang pedih kelak di neraka jahannam. Walihadza qala alaysa fi jahannam matwal lil mutakabbirin. Bukankah di dalam jahannam itu tempat kembalinya orang-orang yang angkuh dan sombong anil haqqi, dari kebenaran. Ya. Jadi barakallahu fikum, sekali lagi diberitahukan berulang-ulang, yang namanya orang sombong itu bukan orang yang menganggap diri jagoan, siap kelahi, siap tempur dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ya, kesombongan dalam pandangan Nabawi yang dengannya tidak akan masuk ke dalam surga siapa saja yang sekecil biji sawi pada dirinya, yaitu sombong dari kebenaran. Barakallahu. Ya, menyombongkan diri, mengangkat dirinya di atas kebenaran, kepentingan dirinya di atas kepentingan kebenaran, kepentingan barakallahu fikum kebenaran, ya kepentingan gurunya, ustadznya, alimnya di atas kepentingan kebenaran. Ini orang-orang sombong. Barakallahu fikum, menolak kebenaran. Rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, sombong wa an ibadati rabbihim. Sombong dari beribadah kepada Rabb mereka. Kalau tadi sombong di hadapan kebenaran, sombong barakallahu fikum terhadap atau beribadah kepada Rabb mereka. Al-muftarina alaihi, yang mengada-ngada atas nama Allah Azza wa Jalla. Bala wallahi, iya, demi Allah, inna fiha la'uqubatan wa khizyan wa sakhatan yablughu minal mutakabbirin kulla mablaghin wa yukhadul haqqu minhum bihima. Kata beliau barakallahu fikum, sesungguhnya padanya hukuman kerendahan dan murka yang mencapai orang yang sombong itu kepada puncaknya. Barakallahu fikum. Dan akan yukhadul haq, akan diambil kebenaran dari mereka, ya, dari mereka barakallahu fikum yang sombong terhadap kebenaran dan sombong dalam beribadah kepada Rabb mereka. Wal kadhibu 'ala Allah yashmalul kadhiba 'alaihi bittikhadhi syariki wal waladi was sahibati wal ikhbari anhu bima la yaliqu bijalali au iddi'a'in nubuwati au al qawli fi syar'ihi bima lam yaqulhu wal ikhbari bi annahu qalahu wa syara'ahu. Dusta kepada Allah mencakup satu, berdusta atas Allah Azza wa Jalla dengan menjadikan sekutu, menjadikan anak dan istri bagi Allah Azza wa Jalla. Ini berdusta atas Allah Azza wa Jalla. Kedua, memberitakan tentang Allah apa yang tidak sesuai dengan keagungannya. Ini berdusta atas Allah. Ya, kalau tadi berdusta atas Allah dengan menjadikan sekutu,
menjadikan anak, menjadikan istri bagi Allah Azza wa Jalla. Kedua, termasuk dalam berdusta adalah memberitakan dari Allah apa yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Ketiga, audi'a'in nubuwah, ya, atau mengaku kenabian. Ini juga berdusta kepada Allah. Loh, mengaku nabi kok malah dikatakan berdusta kepada Allah? Ya, kenabian itu kan pilihan Allah. Dipilih seseorang kuburi, pengagung kuburan, pengagung jimat, bahkan melakukan kesyirikan, kok jadi nabi. Mengaku diri sebagai nabi itu termasuk berdusta atas Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, termasuk juga dalam gambaran berdusta kepada Allah Azza wa Jalla, berucap tentang syariatnya yang tidak pernah difirmankan oleh Allah, tidak pernah dikatakan oleh Allah. Dia mengatakan ini dari Allah, ya, dan memberitakan bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ucapan Allah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian barakallahu fikum terkait dengan gambaran bagaimana sesungguhnya perhitungan Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang baik dan orang yang saleh di dunia dan saleh di dunia, perhitungannya sampai barakallahu fikum ke negeri akhirat. Maka tentunya jangan kita sampai khawatir Allah Azza wa Jalla tidak akan menolong dan membantu selama seseorang itu berada dalam kebaikan, selama seseorang itu berada di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah, keikhlasan, dan selalu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah bantuan Allah sebelum di akhirat, di dunia akan bisa didapatkan dan bisa diperoleh. Tinggal sekarang menjaga keistiqomahan kita ma'asyiral ikhwah di atas ketaatan ini barakallahu fikum, dan ini yang berat. Kenapa? Karena yang mengganggu untuk kita tidak taat banyak sekali. Ya, gangguan pertama kali sebagaimana yang sering kita ungkapkan, gangguan pertama kali yang ada di sekujur tubuh kita ini yang disebut dengan al-hawa. Yang kedua adalah gangguan dari luar, iblis dan bala tentaranya. Dan kita bisa membayangkan kalau bertemu dua kekuatan itu saling bahu-membahu, sulit bagi kita untuk bisa melepaskan barakallahu fikum dari belenggu jeratan kejahatan itu kalau tidak segera mengangkat tangan dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita lakukan sekali lagi, ya, puasa, kemudian kita membaca Al-Quran, kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, saling bertegur sapa, semua jenis-jenis kebaikan ini perbuatan al-munib, perbuatan orang yang kembali kepada Allah, dan perbuatan al-muslim, apalagi kalau dibarengi dengan rasa takut yang ada pada diri kita, kemudian tawakal yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla, keikhlasan yang dalam, semuanya itu adalah amalan-amalan munib. Ingat baik-baik, dengan al-munib dan muslim ini adalah langkah yang paling terbesar untuk mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bis-shawab, wallahu ta'ala alam bis-shawab.